bagi masyarakat Hindia Belanda atau Hindia Nederland. Jadi pengajaran dan pelajaran agama Islam bagi masyarakat Hindia Belanda atau Hindia Nederland. Pertama. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan cara berkehidupan sesuai tuntunan ajaran Islam bagi lead-leadnya. Lead-leadnya itu anggotanya, pimpinannya, simpatisannya, warganya. Jadi ibu bapak yang saya hormati, betapa hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyimpulkan Al-Quran dan Sunnah itu, ya toh, kalau Al-Quran diamalkan, Sunnah diamalkan, pasti umat Islam akan maju, dimajukan oleh Islam yang benar dipahami, dan akan melahirkan kegembiraan, menggembirakan. Saya merenung kata yang dipilih kok bukan membahagiakan, tetapi menggembirakan. Bu, orang bahagia itu di esok Bu Dewi gitu. Bahagia tapi menang bahagia. Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami Islam itu sangat menekankan manfaat atau dampak. Manfaat atau dampak. Kalau orang bahagia bisa nyatu diri sendiri, tapi kalau menggembirakan itu bahagia yang dimunculkan sehingga kami dan Bukokom satu daerah, Karangturi, Buntalan, Sobrak Gede, Sobralo. Dan terus, jadi menggembirakan itu dampak dari bahagia. Jadi Bapak Ibu, bahagia itu kalau bisa juga dirasakan orang lain. Mengapa kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Muhammadiyah? Padahal dakwah ya iso dewe-dewe, haji ya iso berangkat dewe, poso ya iso dewe, zakat ya iso dewe-dewe. Tapi Ahmad Dahlan menangkap perintah Allah dalam Al-Quran itu, amal soleh yang terbaik bukan yang sendiri-sendiri, tapi amal soleh yang terbaik yang dilakukan dengan bareng-bareng, dilembagakan agar manfaatnya dinikmati, dirasakan oleh orang banyak. Dokter praktek kan biasa, tapi Ahmad Dahlan orang pribumi pertama yang menangkap Al-Quran, hadis memerintahkan dokter kalau tak praktek, tabib kalau praktek, yang terbaik adalah dilembagakan jadi rumah sakit. Maka kalau dokternya mati, rumah sakitnya tetap ada. Tapi kalau praktek sendiri, dokternya mati, prakteknya mati. Itu hebatnya Haji Ahmad Dahlan, pikirannya sangat maju. Itu kegembiraan juga. Begitu, jadi luar biasa. Maka haji dilembagakan, bahkan Muhammadiyah pernah beli kapal sendiri untuk mengorganisir agar hajinya orang Indonesia bareng-bareng. Muhammadiyah pernah beli kapal. Ya, ini sesuatu yang maju. Maka Aisyah ketika bangun IC Tower itu bukan kepentingan bisnis, itu mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah agar kalau orang itu nginap di hotel tetap eling Gusti Allah, disiapkan Al-Quran, disiapkan sajadah, gila, agar mereka ketika menginap semakin dekat kepada Allah. Itu bedanya, bukan sekedar bisnis ben oleh duit. Ketika Muhammadiyah buat rumah sakit agar orang dirawat oleh dokter, perawat bidan yang profesional, terhindar dari terapi-terapi syirik, pengobatan yang malah menjauhkan pada Allah, diobati sesuai tuntunan Islam. Kedokteran modern itu sesuai tuntunan Islam, asal tidak menggunakan barang yang haram dan tidak melanggar akhlak yang lainnya. Maka rumah sakit kita bangun dalam rangka mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nyunahnya orang Muhammadiyah dan Indonesia, murtanya orang Muhammadiyah dan Indonesia itu bukan sekedar jenggot dan celana cingkrang. Ya, ini harus dipahami betul, karena Muhammadiyah sering diajak-ajak, dielek-elek. Muhammadiyah itu asobiyah, bid'ah
berdakwah menggunakan organisasi. Gitu loh Bu. Mereka menolak organisasi tapi buat yayasan. Lebih beda lagi. Gitu. Jadi banyak anak muda yang kemudian goyah karena bapak ibunya orang mengenalkan Muhammadiyah dengan benar. Sehingga Klaten Tengah, Klaten Utara, PCA, PDN itu do golek kader pemuda kalau NI susah banget. Leren apa betul? Nah, kisah ini mikir. Karena kita organisasi kader, ibu saya tadi menyebut kader-kader saya. Gitu. Itu harus dipikirkan betul. Maka Aisyah ojo mung rapat sesasi pisan, ojo mung rapat rong minggu pisan, minimal rapate seminggu sepisan. Karena masalahnya akeh. Kalau panjenengan semakin jarang rapat, semakin tidak tahu masalah. Lalu sebentar, dinone opo lali rapate. Gitu? Tapi rapatnya rutin setiap Senin atau setiap Minggu, rasa diundang. Yang Senin jam 4 LPC RPP itu rapat. Divisi masjid, divisi tambah ranting. Rasa diundang setiap Kamis jam 1 LPC RPP bidang masjid rapat. Rasa diundang terus otomatis ada karena rutin setiap Senin sore, rutin setiap Kamis. Seluruh Aisyah harus kayak kudu apa rapatnya di nomor. Itu rutin. Jadi siklus tubuh kita itu Bu sudah membentuk setiap Senin sore atau Ahad sore rapat. Apa rapat sesasi biasanya mumet kok malah sesasi minggu pisan. Jadi dengan mumet karena jalan rapat. LPCR itu sudah mendata gitu. Kalau jenengan sering rapat, gitu, masalah setiap ada masalah diatasi. Setiap ada masalah, dia rapatnya sesasi lali nih. Jadi masalahnya bocah. Lali meneh, balik meneh. Terus kalau nyuwun rapatnya Aisyah dibuat menggembi seperti saran anjuran maksud ucap Muhammadiyah, memajukan dan menggembirakan. Di rapat itu rasa suwe-suwe, rapat saja ini yang bisa rampung, wes disiapkan agendanya, wes diperbincangkan di luar rapat. Ojo mung ketemu yang pas rapat mesti coba tuh. Nah yang sering ketemu di luar rapat itu jadi ringan. Karena apa? Sebelumnya media broadcast pun ke Bayu, wes cocok nih, kenapa baik cocok? Besok ditanya rapat. Jadi rapat itu bukan tempat berdebat. Lalu Muhammadiyah SMA udah stres kabeh. Ngapa ku mumet aku barapan Aisyah. Barapan orang mumet. Lah rapat itu rampung gawe seneng, ora gawe stres. Nang perhatikan nih ayat tentang apa yang dijadikan pedoman Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ditutup napa? Wa ulaika humul muflihun. Kita selama ini bahasa itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi lupa bahwa dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar itu ben awake dhewe bahagia. Jadi kalau rapat Muhammadiyah do stres, mesti emosi salah rapat. Mungkin kepentingan pribadinya yang menonjol, mungkin dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Jadi saat dulunya rapat itu ngobrol, ketemu neng warung, ketemu neng do soalnya musola ini ngobrol sih. Besok baru diputuskan di rapat, maka rapat cepat. Pripun deh ini masalah kayak boleh jodoh cacah enak deh, cocok kabeh setuju, enggak? Langsung ke tok. Saya tugas sinten. Ini bu ini hanya boleh ke tadi apa namanya jodohnya. Nah, kalau nggak gitu ya ketuane apa Muhammadiyah ranting sih boleh ke jodoh kita pasrahkan, gitu. Jadi ketua ranting nanti terus boleh ke jodoh dari ranting ke ranting. Kalau rawat cabang ke cabang rawat, ketuanya tanggung jawab. Untuk cari yang lebih jauh. Jadi rapat itu gembira. Maka sesuai tuntunan PHGN rapat itu harus ada kultum.
kultum itu 7 menit bukan 17 menit. Maka rapat dipimpin dulu bismillah, dibuka terus kultume sing menggembirakan, ojo kultum malah gawe stres. Ibu-ibu, kita sudah berangkat di sini bersyukur nggih. Lah kultume sing menggembirakan, biasa nesu kok omah dadi ora nesu, sing budrek ora budrek, rapat dengan gembira. Terus rapat usahakan ada makan, maka siang ini saya cocok. Ada es krim, ada nasi, ada sop, ada banyak banget. Rapat, kalau nggak ada duit Aisyah, nggak kayak mau gedang atau apa gitu, rame-rame, gentenan. Bangun mulai sampai dogowo oleh terus tengah rumah. Assalamualaikum ayah, assalamualaikum anak-anak, gembira. Gitu, bapak ibu, ibu-ibu, kondur seneng terus apa? Setiap rapat nggak oleh-oleh. Nah, apa itu? Terus nanti bapak ini ngomong dok, besok yang gede dadi apa ya ibu kan? Dadi Aisyah, dadi Aisyah, gitu. Soalnya apa? Ibumu kayak apa? Kalau aku sayang, kalau kowe ya do tresno kabeh, gitu. Rapat menggembirakan. Hebat rapat mulai apa? Rapat mulai nesu-nesu, rapat mulai nesu-nesu. Terus mengko suami jenengan ngomong, "Lendo, sesuk yang gede rasa dadi Muhammadiyah, Aisyah. Tapi to Pak, pripun to Pak? Hasilnya ya kaya ibumu kae. Onone mung nesu. Aisyah malah stres. Wa ulaika humul kita bermuhammadiyah ben bahagia dunia dan akhirat. Maka rapat Aisyah dirubah jadi rapat sing menggembirakan. Wis ora digaji ado-ado tekan rapat padu. Rubah. Ora ono panganane. Ingat nggih, memajukan dan menggembirakan. Kali beda selesai ben anak-anak kita, cucu-cucu kita tertarik melok Aisyah Muhammadiyah. Kaderisasi dimulai dari rumah kita masing-masing. Jangan terlalu berharap pada keluarganya orang lain. Saya dan istri juga berusaha semampu kula dan istri anak-anak jadi kader Muhammadiyah dan Aisyah. Maka kita sekolahkan di Muhammadiyah, kita pesantrenkan Muhammadiyah, kita dorong ikut IPM, IMM dan sebagainya agar nanti ketika dewasa seneng aktif di Muhammadiyah dan Aisyah. Ibu ojo lali dosa neng Aisyah, anak putune ora dikenalkan Islam lewat Muhammadiyah dan Aisyah. Pendidikan penting, pengajaran pelajar itu pendidikan. Yang kedua, memajukan dan menggerakkan cara berkehidupan sesuai tuntunan agama Islam. Berarti apa? Kalau satu pentingnya mendidik Islam, yang kedua pentingnya praktek ajaran agama Islam. Maka Muhammadiyah dianggap sebagai gerakan amal. Aja mau ngaji sunnah, ustadz sunnah, kabeh sunnah, nembak ngaji rampung. Muhammadiyah enggak, maka surah wal asri atau asr diajarkan sampai ambil 8 bulan. Wis do apal kabeh, wis ngerti maksudnya kabeh, ning rapat isih telapan. Dakwah niku dalam bahasa Qur'annya niku tawasul bil haq, tawasul bis sabr, itu dakwah. Ngajak orang kepada kebenaran dan kesabaran, itu dakwah. Jangan dibayangkan sekedar menasihati kebaikan, dan itu dakwah. Bapak Ibu, itu tafsirnya Kiai-Kiai, tafsirnya Kiai-Kiai itu seperti itu. Tawasul bil haq, tawasul bis sabr itu berdakwah dengan sungguh-sungguh. Terus ngamal ke amal soleh, orang mau iman kudu beramal soleh, praktek dan didakwahkan. Itu Muhammadiyah. Jangan sampai kita merasa kalau wis ngaji wis rampung Islam, durung. Maka kudu disiplin balas ini dan sebagainya. Terus orang surah Al-Maun diajarkan sampai 4 bulan. Kenapa? Wis do apa, wis ngerti, ini kan dipraktek
iro wong ngemis diteke, iro wong miskin diteke, dipraktekke. Maka ya Madalan memungut fakir miskin di jalan-jalan, didusi, dikelambeni, diajari ngaji, dididik entrepreneur, jadi pengusaha. Salah satu hasilnya adalah salah seorang pendiri Muhammadiyah Gombong itu seorang pengemis, bukan pengemis, yang dididik oleh Gajah Madalan jadi ngerti agama, jadi pengusaha, mulai ke Muhammadiyah. Nah itu praktek Islam. Bapak Ibu menggembirakan. Karena sudah asal, saya nggak mungkin tambah lagi. Yang penting, mari kita berislam dengan gembira. Sholat mawon, hayya ala sholat, hayya. Maka silaturahimlah setiap hari. Usahakan silaturahim tiap hari dengan pengurus Aisyah, dengan anak ANN, NA, agar mereka merasa diperhatikan. Rapatkan tentang perjodohan mereka, rapatkan, nyarikan pekerjaan mereka. Maka kami mengajak seluruh ranting mengkemang ruwake lagu Blowau. Di situ ada memberdayakan, menjadikan Islam solusi. Oleh Islam ranggung ngaji kok pidato kok khutbah, tapi solusi. Kenapa? Karena nggak Muhammadiyah, karena memang nggak dicarikan solusi. Terus gue mau nyambut dari radio dewe dan sebagainya, itu harus ditempuh oleh Muhammadiyah. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah akan haji, mudah-mudahan lancar semuanya, begitu pulang, salah satu tanda kemakmuran itu tambah gede rasa syukur. Begitu pulang kita bersyukur, ya Allah kok sakit haji, jutaan orang masih nunggu 30 tahun. Gila, jangan bersyukur, dimudahkan puasa, tambah syukurnya lebih biru, tambah sergap ibadai. Gitu, tambah terbuk ibadai, terus yang nomor telu tambah akeh amal soleh termasuk sedekah. Ciri haji mabrur. Terus yang keempat tambah apik rumah tangga nih. Kalau ganti buat rumah tangga nih, tambah apik keluarganya, tambah apik rumah tangga ini. Saya ngambil kan rumahnya tonggo nih. Tambah apik keluarganya, tambah apik rumah tangga nih. Gitu ya. Karena haji salah satu sejarahnya adalah cerita kisah sejarah tentang sebuah keluarga, yaitu keluarga Nabi Ibrahim, istrinya Hajar dan putranya Ismail. Ibrahim adalah simbol kebahagiaan keluarga. Maka hadis haji, semoga keluarga panjenengan tambah apik, tambah apik keluarga. Terus yang terakhir tambah wakeh samu akhirate. Lima nggih. Tambah syukur, wa syukure, tambah sregep ibadahe, tambah akeh amal saleh, tambah apik keluargane, tambah akeh sangu akeh. 5 kemakmuran. Dan itu juga 5 bukti kita bermuhammadiyah berislam. Setiap hari tambah seperti itu. Gitu ya. Jadi bergembira. Nah, penutupnya saya mengajak problem AMN, problem macam-macam tadi akan bisa kita atasi kalau warga Muhammadiyah, laki-laki, perempuan, tua, muda, gitu, remaja, anak-anak, semuanya memakmurkan masjid. Omong kosong kita ada warisnya ada Muhammadiyah. Kalau sholat jamaah orang neng masjid. Iya, teman-teman, kelompok jamaah. Jangan bawa jamaah gue. Ambil yang kekinian dalam beragama, jangan mempersulit ini. Buat mana ya? Masjid dimakmurkan ya? Para suami ada istri, istri ada suami, orang tua ada anaknya. Pokoknya berjuang ngajak anak. Kados Nabi Ibrahim saja sampai minta tolong pada Allah agar mampu ngajak anaknya sholat berjamaah. Robi ja'ani masalah bagi duriyati Robbana wa ya Allah, jadikan aku bapak Ibrahim ini jadi bapak yang bisa menegakkan sholat.
demikian juga anak keturunan kula. Saiki Gusti Allah panjenengan dadakan kula kalah anak kula orang yang menegakkan sholat. Sholat terbaik adalah di masjid, termasuk kaum wanita. Muhammadiyah dalam kesimpulan targetnya meneliti semua hadis tentang sholat berjamaah bagi wanita. Kesimpulannya, wanita dianjurkan sholat jamaah di masjid kecuali dalam kondisi yang tertentu. Sholat terbaik di rumah. Memang ada hadis wanita sholat terbaik di rumah, tapi itu hanya satu hadis. Setelah dikumpulkan semua hadis, wanita tetap yang terbaik sholat jamaahnya di masjid. Siapa Bapak Ibu? Ya. Syaratnya apa? Ikhlas, ikhlas, mantap. Siap? Kalau gue matur, ikhlas, mantap. Bapak Ibu, kalau sudah punya duit, punya modal, diperintahkan haji, dapat. Gitu? Perintahkan poso tanggal 1 Ramadan, poso. Perintahkan zakat dimaksud zakat, bayar. Apalagi diperintahkan Allah sholat 5 waktu. Nah, sholat khairun minan naum, hanya sholat apa? Maka apa? Ikhlas, ikhlas. Nah, semangat. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Teman-teman penasaran, kalau kekerasan, mengkampungan, kalau siap 1 jam tapi 20 menit mawon. Oke, sehat selalu Ibu, wanita Muhammadiyah Islam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.